nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Itu merupakan bagian pertama dari keseluruhan teks yang diwartakan kepada kita. Lengkapnya ayat 25 sampai 34. Namun kita akan memperhatikan 3 ayat pertama, ayat 25, 26, 27 terkait dengan peristiwa iman yang kita rayakan, yakni Pesta Wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Dasar Alkitabiah kita temukan dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Dikatakan dalam Injil, waktu Yesus bergantung di salib, dekat salib itu berdiri ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Sahabat yang terkasih, Injil dengan jelas menyatakan bagaimana Ibu Maria dipercayakan kepada Yohanes, murid terkasih Yesus, dan sebaliknya Yohanes diserahkan kepada Ibu Maria. Yesus sendiri melakukannya dalam saat-saat kritisnya menjelang wafatnya di kayu salib di puncak Golgota. Ini menjadi dasar Alkitabiah yang sekaligus menjadi dasar sejarah keselamatan kita. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditolak begitu saja, tidak bisa diabaikan. Pesan wasiat Yesus menjelang wafatnya menjadi penting bagi kita menerima Ibu Maria sebagai ibu kita. Kalau gereja Katolik menerima dan menghormati Ibu Maria sebagai Bunda Gereja, dasar teks Alkitabiah yang dibacakan pada perayaan liturgis ini jelas. Maka dari itu, sebagai anggota gereja, kita juga menerima dan menghormati Ibu Maria sebagai ibu kita. Tentang hal ini, Konsili Vatikan yang kedua mengajarkan kepada kita. Saya bacakan ajaran Konsili Vatikan kedua dari Lumen Gentium, artikel 53. Dikatakan dalam artikel tersebut, sebab perawan Maria yang sesudah warta malaikat menerima sabda Allah dalam hati maupun tubuhnya, serta memberikan hidup kepada dunia, diakui dan dihormati sebagai Bunda Allah dan penebus yang sesungguhnya. Karena pahala putranya ia ditebus secara lebih unggul, serta dipersatukan dengannya dalam ikatan yang erat dan tidak terputuskan. Ia dianugerahi kurnia serta martabat yang amat luhur, yakni menjadi Bunda Putra Allah, maka juga menjadi Putri Bapa yang terkasih dan kenisah Roh Kudus. Karena anugerah rahmat yang sangat istimewa itu,
Ia jauh lebih unggul dari semua makhluk lainnya, baik di surga maupun di bumi. Namun sebagai keturunan Adam, ia termasuk golongan semua orang yang harus diselamatkan. Bahkan, ia memang bunda para anggota Kristus, karena dengan cinta kasih ia menyumbangkan kerjasamanya supaya dalam gereja lahirlah kaum beriman yang menjadi anggota-anggota kepala itu. Oleh karena itu, ia menerima salam sebagai anggota gereja yang serba unggul dan sangat istimewa, pun juga sebagai pola teladannya yang mengagumkan dalam iman dan cinta kasih. Menganut bimbingan Roh Kudus, Gereja Katolik menghadapinya penuh rasa kasih sayang sebagai bundanya yang tercinta. Nah, ini dasar ajaran gereja sebagaimana dirumuskan di dalam konstitusi dogmatis Lumen Gentium oleh para Bapa Konsili Vatikan II. Kalau yang pertama dasarnya dasar Alkitabiah dan sekaligus sejarah keselamatan, begitulah realitasnya. Gereja menjelaskan dan mengajarkan kepada kita terang benderang maksud dari pengertian ajaran bahwa Ibu Maria adalah Bunda Gereja. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, semoga renungan harian hari ini bermanfaat dan menjadi berkat bagi panjenengan. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef menyertai dan menjaga kita. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa. Semoga sahabatku yang terkasih, sebagai sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tetap semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.